Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, girang banget kita semua. Wasilah guru-guru kita, terutama Habib Jindan, Habib Alwi dan kawan-kawan Al-Fakhriyah, kawan-kawan PWNU juga, dan kawan-kawan alim ulama di Tangerang. Alhamdulillah, obat banget kita bisa ketemu dengan Gus Baha secara langsung. Tadi nguping sedikit yang disampaikan sama Habib Alwi bahwa emang kita mesti ikutin terus bahasa Arab, bagaimana nanti posisinya, seperti apa perkembangannya. Dan emang seyogianya itulah yang memang mesti kita lakuin. Saya sepakat banget, emang ada majelis ilmu dan kita mesti mencintai majelis ilmu. Kita kudu uber kemana aja majelis ilmu, dan mudah-mudahan dengan wasilah ilmu itu kita bisa keangkat derajatnya. Udah lama juga saya pengen ngobrol sama Habib Jindan, ngobrol sama Habib Ahmad, nanya-nanya gitu. Dan emang tempat saya nanya, kalau ada apa-apa saya nanya sama Habib Alwi, Habib Jindan, Habib Ahmad. Saya menaruh perhatian memang terhadap kosakata, Habib. Jadi terhadap kosakata tuh saya memperhatikan itu. Terutama tentang Quran ya, kosakata yang terkait dengan Al-Quran. Ada misalkan kata-kata walad sama gulam. Kalau kita ngelihat Nabi Zakaria konsisten dari awal dia gulam. Makanya gulam terus. Qala ana rabbi ana yakunu li gulam. Tapi kalau Siti Maryam dia nggak nyebut gulam dulu, tapi nyebutnya walad. Baru nanti jadi gulam. Tapi kalau kita tanya orang Arab, hampir kayak kagak ada beda walad sama gulam. Nah ini kan menarik gitu. Hal-hal begini nih senantiasa masih akan terbuka. Bapak Ibu yang melihat lewat layar kaca juga, hal seperti ini akan terbuka buat siapa pencari ilmu. Saya bisa bertahan misalkan sekarang dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena kosakata juga. Banyak itu kita temuin dalam Quran, kisah demi kisah. Dari mulai Nabi Adam, saya perhatiin tuh kisahnya tuh. Kosakata fa'azallahuma itu seperti bagaimana, dan kemudian membuahkan kegembiraan di hati. Kemudian ketika Nabi Adam yang udah terusir, ada riwayat jeleknya, ada riwayat nggak bagusnya, tapi kemudian malah menjadi Al-Mustafa. Kosakata Al-Mustafa, Innallaha astafa. Yang gitu-gitu tuh saya rendengin, nggak kerasa, Bib. Para kiai, maaf nih, alhamdulillah selamat datang juga semua yang dari luar kota Tangerang ke Tangerang. Saya kumpulin yang kayak begini, udah jadi kira-kira hampir 100-an buku dalam bahasa Arab. Cuman emang belum berani, kayak kita belum datang nih ke kiai-kiai gitu. Nggak kerasa tuh ngumpulin gitu. Kan tradisi ulama zaman dulu tuh ada kitab judulnya Hal. Isinya ya semua hal yang terkait dengan hal. Ada yang mata, ada alladzi, ada allati, ada alladzina. Isim mausul dijadiin judul kitab. Dan seterusnya. Kosakata. Bagaimana kemarin saya dengan Habib Alwi, dengan Habib Salim di Tarim, perjalanan ya ke seantero kota di Hadramaut, itu banyak diwarisi ilmu tentang kosakata dari beliau yang terkait dengan bahasa Arab. Jadi apa yang disampaikan tadi Habib Alwi itu benar banget. Mudah-mudahan yang pada lebih muda daripada kami-kami bisa menaruh perhatian sehingga muncul nanti Gus Baha baru, Gus Baha masa depan yang memang concern, bagus, dan insya Allah lebih baik daripada kami-kami yang udah mulai tuaan ini. Habib Jindan, sekedar laporan, 2008-2009 saya sama Abah Jaun ngotak-ngatik soal bahasa Arab. Kan kebanyakan orang belajar bahasa Arab dari mu'arrabah.
Nah kita coba nembak dari ghair mu'arrabah. Nah ternyata hasilnya lebih cepat. Anak saya Kun dan Hafiz, kapan nanti beliau pulang ke Darul Quran, kita akan bawa ke Habib Jindan. Dalam tempo kurang dari 6 bulan itu udah bisa baca kitab kuning tanpa salah. Hanya 6 bulan dari nol, nggak pakai cerita Nahul Wadih, nggak pakai cerita Jurmiyah, nggak pakai cerita Alfiyah. Ini sih menurut saya merupakan percepatan yang kemajuan, sehingga kami, saya Jamil sama Abah Jaun di Tamyiz, kita mencoba ngegeber sekolah ulama yang dalam 3 bulan ini kelar 27 kitab muktabar. 27 kitab yang biasanya cuma ada di perpustakaan aja. Nah salah satu proyeknya di anak-anak kami sendiri, anak saya Hafiz dan Kun, dan anaknya Kiai Jamil, Hafiz, Aufa. Mudah-mudahan nanti bisa di stempel nih sama Habib Jindan begitu. Nah, karena ini akan jadi jalur percepatan, bagaimana kemudian anak-anak nggak mesti tahunan gitu kayak Tatang untuk kemudian menguasai bisa baca kitab kuning, tapi kurang dari 6 bulan mereka bisa. Tentu latihan praktek dan lain sebagainya. Ada marhala ula, marhala mutawasito dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan ini ada sumbangsi buat negeri kita dan buat dunia supaya mencintai Quran. Dan seneng banget, girang banget Darul Quran, alhamdulillah dengan izin Allah digirangin sama Habib Jindan, dimotivasi sama Habib Jindan, dipercaya untuk kemudian membawa lisanul agar kemudian anak-anak Indonesia mencintai bahasa Arab. Anak-anak Indonesia mencintai bahasa Arab, bahasa Quran. Kemarinan kami, saya Habib Alwi, Yai Jamil, diterima dengan betul-betul 24 jam hitungan dari subuh ke subuh dengan Habib Umar. Habib Jindan bilang, Habib Umar kayaknya girang benar. Itu emang luar biasa lah, alhamdulillah. Nah salah satu kemudian beritanya adalah bagaimana nanti lisanul untuk penguasaan bahasa Arabnya, lisanul untuk penguasaan bercakap-cakapnya dan kemudian membacanya. Ini akan menjadi pintu bagi kemenangan umat di berbagai bidangnya dari pintu kemudian bahasa Arab. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya boleh ngomong dikit lagi. Bungkus Baha juga belum datang sambil nunggu beliau juga, bahwa kemudian kita membangun peradaban perusahaan itu juga dari kosakata. Insya Allah lah, mudah-mudahan nanti bisa efeknya dari sini kita lebih semangat untuk belajar lagi bahasa Arab, belajar lagi ilmu-ilmu agama, belajar Quran dan Sunnah Al-Hadis Nabi Asyarif. Terima kasih, mudah-mudahan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ahlan, ini ada udah datang kusbah kita. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi